Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 6, dilayani oleh hambanya Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Urin Chan Syahaan STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Narogong. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023, pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 sampai 14 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajar Remtar akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 20 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 16 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 10 WIB di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 7 WIB di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 19 WIB di gereja. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 6 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 11 Oktober 2023 pukul 19 WIB di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 8 sampai 14 Oktober 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 6,
dilayani oleh hambanya Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi II. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Urin Chan Sihaan STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Narogong. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 7.30 WIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam.
Baiklah, kita mengucap syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan. Kita ada bersama-sama di sini untuk kita beribadah di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita satukan hati kita. Kita menetapkan roh dan pikiran kita bagi Allah. Kita saat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dan kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 19. Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat sekalian, pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab Matius 21, ayatnya yang ke-43 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan.
sekalian, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan atas keampunan segala dosa kita, sebagaimana yang tertulis dalam Titus 3 ayatnya yang kelima demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 sebagai berikut. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, mari penuh firman Allah yang merupakan jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Kesalan 125 bait pertama dan kedua. Yesus lihat umatmu yang mendengar kau berfirman, dan harap kepadamu hati dan seluruh indah, hingga kami yang di dunia kau dekat kepada surga. Mempercayai Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Dia oleh sanamu akan bumi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah kami, dalam Yesus Kristus pemilik kehidupan dan gembala agung kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kehidupan yang kami jalani selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih hingga saat pagi hari ini Engkau juga berikan hati bagi setiap kami untuk rindu bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, firman-Mu yang adalah terang dan pelita bagi setiap kami anak-anak. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah lewat kehidupan kami, seluruh karya kami boleh memancarkan buah-buah kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami semua umat-Mu telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab suci Perjanjian Baru, Injil menurut Matius
Injil menurut Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-46. Untuk menyambut firman Tuhan, saya undang kita berdiri bagi yang bisa berdiri. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita, mari kita ikuti bersama-sama. Injil menurut Matius pasalnya yang ke-21, ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Persilakan duduk kembali. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Kristus. Dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini, tema yang diberikan bagi kita secara sinodal yaitu hasilkanlah buah kerajaan Allah. Selagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Kristus, dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini, tema yang diberikan bagi kita yaitu hasilkanlah buah kerajaan Allah. Kalau melihat dari tema kita, maka tema ini adalah sebuah perintah. Sebuah perintah tentu ketika tidak dilakukan, ketika perintah itu datang dari Allah, maka yakinlah bahwa kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, suka nggak suka, mau nggak mau, perintah itu ketika kita mengaku adalah umat Allah, maka harus kita lakukan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Kristus, untuk memahami maksud dari tema ini dan bagaimana tujuan dari tema ini bisa kita lakukan dengan baik dan penuh dengan kesetiaan dalam hidup kita, maka kita belajar dari sebuah perumpamaan yang Yesus berikan kepada imam-imam kepala orang-orang Yahudi, demikian juga oleh orang-orang Farisi. Siapakah imam-imam kepala dan siapakah orang-orang Farisi itu? Kalau kita membaca, melihat bahwa orang-orang yang disebut Farisi atau imam-imam kepala pada prinsipnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengajaran-pengajaran Musa, yaitu Taurat Allah. Intinya mereka adalah orang-orang yang dipercayakan atau orang-orang yang menduduki kedudukan kursi Musa untuk mengerti atau mengajarkan kebenaran Allah bagi umat Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin minggu yang lalu sudah disampaikan kepada kita bahwa perumpamaan Yesus ajarkan kepada mereka, karena memang para imam-imam kepala termasuk orang-orang Farisi adalah orang-orang yang paling ngotot untuk menolak kehadiran para nabi, termasuk Yohanes Pembaptis. Demikian ketika Yesus hadir di tengah-tengah umat Israel. Oleh karena itu, ketika Yesus melakukan seluruh pelayanannya, tema ini atau perumpamaan ini sebenarnya dilatar belakangi dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mereka, yaitu tentang siapa yang memberi kuasa kepada Yesus, dan juga dengan kuasa siapa dia melakukan seluruh pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan dalam hidupnya. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan satu perumpamaan tentang seorang bapa yang memiliki 2 orang anak, dan ini juga teguran bagi mereka. Dan pagi hari ini sebuah teguran kemudian disampaikan oleh Yesus kepada mereka melalui sebuah perumpamaan, yaitu seorang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarap. Yang pertama, siapakah pemilik kebun anggur itu dalam hal ini? Kalau kita melihat seluruh kesimpulan dari apa yang Yesus sampaikan, bahwa pemilik kebun anggur yang dimaksudkan adalah Allah sendiri. Dan penggarap-penggarap itu adalah para pemuka-pemuka, yaitu pemimpin-pemimpin atau imam-imam kepala orang-orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Farisi yang memegang peran penting dalam memimpin umat itu secara khusus dalam kebenaran firman Allah atau Taurat Musa. Dan kebun anggur itu adalah umat Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita akan coba melihat ternyata kebun anggur itu juga mengalami pergeseran makna. Dari kebun anggur yang dimaksudkan adalah orang Israel, kemudian dia bergeser kepada Taurat Musa, yaitu kebenaran Allah. Kemudian kita katakan bahwa kebun anggur itu juga adalah kerajaan surga, yaitu hal-hal yang menyangkut kerajaan Allah. Kemudian dikatakan oleh pemberitaan Yohanes Pembaptis, dikatakan dalam pemberitaannya dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian kalau kita melihat dari orang Israel kepada Taurat, kemudian pada akhirnya kerajaan Allah itu yang adalah kebun anggur Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kemudian bergeser sampai ke zaman kita hari ini, bahwa kebun anggur itu adalah segala sesuatu yang Tuhan serahkan bagi kita untuk kita kelola sebagai milik kepunyaan Allah. Nanti sobat saya akan sampaikan kepada hal-hal yang demikian. Hal yang pertama yang harus kita coba lihat Bapak Ibu adalah Allah menginginkan ternyata lewat perumpamaan ini, yaitu seorang pemilik kebun anggur mempercayakan sebuah bidang tanah yang kalau kita melihat di sini kebun anggur itu sudah begitu komplit diberikan oleh Allah, dan kebun itu siap untuk menghasilkan buah. Tidak ada lagi yang perlu diusahakan, tinggal mereka menggarapnya saja. Atau dengan kata lain, bahwa kebun anggur Allah
dipercayakan kepada umat Israel, yaitu khusus para pemimpin-pemimpin mereka, pemuka-pemuka agama mereka, untuk dikelola supaya lewat bangsa ini orang lain akan melihat perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah dunia. Namun kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ketika Allah memberikan kebun anggurnya kepada mereka, kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa pilihannya, yaitu orang Israel, ternyata mereka gagal dalam melakukannya. Bukan hanya gagal, tapi justru kalau kita melihat kemudian peristiwa-peristiwa yang dimaksudkan melalui perumpamaan ini, bukan hanya gagal, tapi mereka melakukan sesuatu yang justru semakin jahat di hadapan Tuhan. Yang pertama, Allah memberikan kebun anggur yang siap untuk dikelola tanpa bersusah-susah payah kepada mereka. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Namun dikatakan ketika sudah saatnya musim petik atau musim panen, Allah mengutus hamba-hambanya. Kalau kita melihat dari urutan sejarah, ini mengacu kepada para nabi-nabi yang kemudian orang-orang Yahudi kemudian memperlakukan mereka dengan sangat jahat. Mereka, para nabi disebutkan kalau kita nanti baca di kitab Ibrani, mereka justru menyesal mereka, menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Namun Allah atau pemilik anggur itu begitu sabar dan berbelas kasih. Kemudian juga dikatakan dikirimkan juga hamba-hamba yang lain, lebih banyak lagi, namun mereka bernasib sama. Kemudian dia mengatakan pada akhirnya pengembun kebun anggur itu mengirimkan anaknya dengan harapan dia akan disegani. Namun ternyata anaknya itu pun mereka bunuh. Mereka melemparkannya keluar dari kebun anggur itu dan membunuhnya. Ini juga mengarah kepada Yesus Kristus yang mereka bunuh di luar pintu gerbang Yerusalem, yaitu di bukit Golgota. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus menyimpulkan kira-kira seperti ini. Kalau begitu, ketika tuan tanah itu datang, pemilik kebun anggur itu datang, kira-kira apa yang akan mereka lakukan kepada penggarap-penggarap itu? Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin umat Israel, mereka sepakat berkata bahwa mereka akan dibinasakan oleh tuan pemilik tanah, pemilik anggur itu. Dan mereka berkata bahwa kebun anggur itu akan diambil daripada mereka dan akan diserahkan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menghasilkan buah-buah anggur bagi tuannya. Dan Yesus pada akhirnya menyimpulkan begini, yang kemudian mereka mengerti, dikatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari bacaan ini kita boleh belajar beberapa hal. Yang pertama, penggarap yang sesungguhnya yang dalam hal ini yaitu menggarap kebun anggur Allah, yaitu kerajaan Allah yang pertama sesungguhnya itu diberikan kepada orang-orang Yahudi sebagai umat milik kepunyaan Allah, sebagai bangsa pilihan Allah. Dan kita bersyukur, sebenarnya bukan bersyukur juga, karena mereka adalah penggarap-penggarap yang gagal, yang tidak menghasilkan buah seperti yang Allah kehendaki. Maka Allah mempercayakan itu kepada penggarap-penggarap yang lain, yaitu saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Maka kita ini sebenarnya hanya sebagai pengelola sampingan, mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk ikut ambil bagian sebagai penggarap-penggarap kebun anggur Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba bilang kiri kanan kita ini hanya penggarap sampingan gitu.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di sini satu hal yang harus kita pikirkan adalah kita patut bersyukur dalam hal ini. Sebenarnya enggak bersyukur, tapi sangat memprihatinkan sesungguhnya kalau coba seandainya orang-orang Israel mereka melakukan tanggung jawabnya dengan benar, maka kita juga pada hari ini mungkin bisa saja bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata di balik kegagalan mereka itu juga menjadi sebuah kasih karunia bagi kita untuk terlibat dalam mengelola kebun anggur Allah, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya tidak perlu lagi membicarakan mereka, tapi ingin fokus kepada kita. Saya katakan tadi bahwa Allah telah mempercayakan kebun anggurnya, yaitu milik kepunyaannya, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita yakini bahwa itu adalah semua orang-orang di luar orang Israel, bangsa Yahudi. Maka mulai dari perjanjian baru, bahkan kisah para rasul, bahwa pemberitaan itu kemudian disampaikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani, seluruh Asia, bahkan sampai kepada kita hari ini. Oleh karena itu, kita semua adalah penggarap-penggarap yang baru yang Tuhan percayakan kebun anggurnya, dengan harapan ketika mereka yang pertama penggarap itu gagal, bahkan justru melakukan sesuatu yang jahat, kita sebagai penggarap yang baru perlu belajar dari kegagalan mereka supaya kita tidak gagal. Oleh karena itu ketika mereka dalam perintah Allah bahwa pemilik anggur itu tidak melihat sebuah hasil yang baik dari mereka, maka harapannya ketika kita sudah menjadi penggarap yang lain yang Tuhan percayakan dari kegagalan mereka, kita juga menghasilkan buah. Jangan lagi kita gagal dalam hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami satu hal. Prinsip-prinsip penting bagi kita, yaitu ketika perintahnya bagi kita adalah hasilkanlah buah kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seorang petani ketika dia menanam sebuah pohon dan pohon buah, maka yang diharapkan adalah sebuah pohon yang menghasilkan buah yang baik. Dan buah itu diharapkan adalah buah-buah yang sangat berlimpah, dan itu sangat bermanfaat bagi banyak orang. Maka dalam hal ini diingatkan kepada kita, yang pertama adalah kita ini statusnya adalah penggarap. Dengan istilah lain, kita ini adalah pengelola. Maka dalam hal ini juga ketika yang pertama kita diingatkan bahwa kita statusnya adalah penggarap atau pengelola, maka ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan Tuhan sedang percayakan dalam semua hal yang ada pada kita saat ini, itu adalah pemberian dari Allah. Kebun anggur itu dalam konteks kita kekinian yang adalah milik kepunyaan Allah yang dipercayakan bagi kita bisa bermakna banyak. Dimulai dari keluarga. Kebun anggur itu juga adalah gereja. Kebun anggur itu juga bisa apa? Pekerjaan kita. Kebun anggur itu juga bisa banyak hal yang ada di sekitar kita. Bahkan dunia ini adalah kebun anggurnya Allah yang dipercayakan bagi kita sekarang untuk kita kelola, yang harapannya kita semua mampu menghasilkan buah-buah kerajaan Allah di dalam seluruh penggarapan-garapan yang kita buat. Pertanyaannya adalah, apa itu kerajaan Allah? Buah yang seperti apa yang akan kita hasilkan dalam sebuah ladang ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita? Mengacu kepada apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, dia berkata di dalam pemberitaan, awal-awal pemberitaannya dikatakan kepada orang-orang Yahudi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini sedang mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada bersama dengan kita, yaitu secara kita tahu ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia. Secara definitif kerajaan Allah datang dalam kehadiran Yesus Kristus. Maka pemerintahan Allah
kerajaan Allah. Ini kita kemudian mengerti ketika Yesus bertanya dengan para pemimpin-pemimpin Romawi. Dikatakan termasuk tentang kerajaan Allah. Apakah engkau punya kerajaan? Kamu kerajaan dari mana? Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah menerima kerajaan Allah. Maka ketika ditanya kepada kita, apa yang harus kita hasilkan? Ketika Allah mempercayakan sebuah ladang anggur kepada kita, hal-hal apa yang harus kita hasilkan dalam seluruh kehidupan kita yang disebut dengan buah-buah kerajaan Allah. Dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya buah-buah kerajaan yang ingin kita hasilkan di tengah-tengah ladang Allah yang dipercayakan kepada kita adalah yaitu seluruh kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam seluruh pelayanannya. Maka itulah kenapa disebutkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Maka hidup kita sesungguhnya sedang kita arahkan bagaimana Yesus dia hidup. Kita harus melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Karena tujuan hidup kita sesungguhnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan melalui seluruh karakter yang kemudian kita pahami dalam bentuk buah roh, ini juga menjadi buah-buah kerajaan Allah yang ingin kita kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau mengacu kepada buah roh, ada kasih, ada apa? Sukacita, ada damai sejahtera, sampai dengan penguasaan diri. Semuanya itu juga adalah buah-buah kerajaan Allah yang ingin kita hasilkan dalam seluruh kehidupan kita. Tinggal persoalannya sekarang begini Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini, termasuk dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita seringkali tidak belajar dari kesalahan dari penggarap-penggarap yang pertama. Sikap dan perilaku yang sama seringkali juga masih terjadi di zaman sekarang ini. Apa itu? Status kita dipercayakan oleh Tuhan adalah sebagai penggarap, sebagai pengelola dalam kebun anggur Allah di tengah-tengah dunia ini. Namun faktanya dalam menjalani kehidupan kita seringkali bersikap seperti penggarap rasa pemilik. Karena apa? Ketika kita melakukan seluruh praktek-praktek sebagai pengelola, kita seringkali berperilaku bukan sebagai pengelola, tapi lebih banyak sebagai pemilik dari ladang itu sendiri. Kalau kita melihat salah satu contohnya begini, pekerjaan kita, kalau gereja saya tidak perlu singgung, kita jelas tahu ini adalah ladangnya Allah. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah kebun anggur Tuhan. Sebagai para pelayan saya tahu bahwa para pelayan tidak berani untuk mengelola gereja ini, dan para pelayan menganggap ini adalah miliknya. Amin. Tapi seringkali mungkin saya akan coba singgung dalam hal masalah pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pekerjaan adalah alat di tangan Tuhan untuk umatnya terpelihara. Amin. Maka kita perhatikan baik-baik. Seringkali dalam praktik kehidupan kita termasuk dalam kekristenan, dalam hal ini ketika kita bekerja, ingat bahwa ide setiap orang untuk bekerja itu datang dari Tuhan. Dan yakinlah dengan seyakin-yakinnya, apapun yang kita kerjakan saat ini, itu adalah ladang yang Tuhan berikan bagi kita, yang di dalamnya kita harus menghasilkan buah-buah kerajaan. Amin. Namun dalam praktek, sekali lagi katakan, seringkali dalam hal ini banyak orang bersikap ketika dia melakukan semuanya, itu semua karena usahanya, karena kehebatannya, karena dia sekolah dengan sangat keras, kemudian dia berjuang, dia bilang ketika dia dapat pekerjaan, ini saya. Mungkin secara pribadi dia tidak berkata demikian, tapi ketika hasilnya sudah ada, saya katakan tadi,
Ternyata Bapak Ibu, kebun anggur itu mereka kelola dan sampai menghasilkan buah. Amin. Buahnya ada. Tapi ketika buah itu ada, mungkin dengan kata lain saya bilang begini, ketika kita bekerja dan ada hasil dari pekerjaan yang kita lakukan, semuanya kita klaim untuk diri kita. Ini yang seringkali praktek-praktek yang saya katakan tadi. Mungkin kita tidak mengatakan itu bukan usaha, tapi ketika hasil itu ada, seringkali hasilnya semuanya kita klaim untuk diri kita sendiri, untuk pemuasan kedagingan kita. Tapi kita tidak mengarahkan bahwa hasil ini juga Tuhan minta supaya itu juga diberikan kembali sebagaimana pengelola itu kebun anggur itu. Ada haknya penggarap, ada haknya yang punya. Bapak Ibu, mungkin saya tidak perlu ajarkan lagi bahwa kita diajarkan sebagai orang percaya, kita harus memberikan, salah satunya apa? Persepuluhan kita, ucapan syukur kita. Bukan hanya ucapan syukur kita, tapi Allah menginginkan bahwa seluruh hasil dari apa yang kita miliki, kita harus pergunakan itu di mana Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Amin. Tapi pertanyaannya adalah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita tidak berkata itu karena usaha saya, tapi ketika hasilnya sudah ada, sangat terlihat bagi setiap kita bahwa ketika hasilnya sudah ada, seringkali itu hanya untuk pemuasan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kita seringkali lupa bahwa ketika itu Tuhan berikan bagi kita, itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kita mau persembahkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tentu ada untuk kebutuhan hidup kita, tapi juga untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi juga untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan dan yang terpinggirkan. Di zaman dulu Bapak Ibu, di perjanjian lama, Allah juga mengajarkan kepada umatnya, bahkan ketika mereka punya kebun pun, Allah memerintahkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengambil seluruh hasil panen, itu harus ditinggalkan kepada mereka yang tidak punya, supaya mereka yang tidak punya ladang, tidak punya penghasilan, mereka juga bila mengambil dari sisa-sisanya. Maka ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar dari kegagalan penggarap yang pertama. Kita bersyukur Tuhan percayakan penggarap ini bagi kita. Maka kita harus belajar, jangan mereka gagal, kita juga gagal. Maka jangan menjadi pengelola rasa pemilik, tetaplah kita menjadi pemilik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Ketika kita tahu bahwa semua yang kita miliki adalah ladangnya Allah, maka kelolalah dengan sebaik-baiknya seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua adalah, ketika kita adalah sebagai pengelola, maka ingat pemiliknya adalah Tuhan. Maka jangan coba menguasainya untuk diri kita sendiri. Maka ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu apa? Kita harus mengerjakannya seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana jika tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pengelola yang pertama katakan, ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemiliknya, mereka dengan sadar mengatakan mereka akan dibinasakan. Dan Yesus menyimpulkan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Apa artinya Bapak Ibu? Prinsip ini juga berlaku buat kita. Jangan berpikir ketika kita sudah dipercayakan oleh Allah dengan kasih karunia ini, maka kita boleh dengan seenaknya berpikir seperti mereka. Bahwa ketika mereka sudah menjadi milik kepunyaan Allah, bahwa Allah tidak akan bersikap adil dari setiap kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika mereka gagal dan mereka terhukum oleh Allah, maka jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Setiap kejahatan, setiap kecurangan-kecurangan yang kita lakukan, yang seperti yang Tuhan kehendaki, ingat Tuhan Maha tahu segala-galanya. Maka tidak ada satupun kecurangan-kecurangan yang Tuhan akan biarkan. Tuhan akan tetap menuntut setiap pertanggungjawaban dari setiap
dari setiap kita. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Supaya kita mampu menghasilkan buah-buah kebenaran Allah di dalam semua ladang yang Tuhan percayakan ini bagi kita. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika dia berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Supaya pohon itu, ranting itu menghasilkan buah, maka dikatakan dia harus melekat kepada pokok anggur. Maka Yesus bilang, kamu harus hidup di dalamku dan firmanku di dalam kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mampu menghasilkan buah-buah kebenaran, atau dalam arti kita akan mampu bersikap seperti yang Tuhan kehendaki sebagai pemilik kehidupan dan seluruh pemilik ladang yang kita kelola saat ini, dengan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Yaitu syaratnya kita harus, yang pertama, harus tinggal tetap di dalam Kristus. Kristus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak akan mungkin bisa menghasilkan buah jika kita tidak melekat kepada sumber dari buah itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya sedang mengingatkan kita tidak ada lagi cara yang lain. Cuma itu aja dari dulu. Yang Tuhan minta adalah bagaimana kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Tapi sekali lagi, apakah orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin orang Israel, mereka adalah orang-orang yang mengerti kebenaran? Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang mengerti kebenaran. Hanya masalahnya adalah mereka mengerti kebenaran, tapi mereka tidak percaya kepadanya dan tidak hidup di dalamnya. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan, tidak cukup hanya berbuat punya niat baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba perhatikan. Mereka tahu sampai di sini pun ketika Yesus mengatakan bahwa ketika Yesus menyampaikan semua perumpamaan-perumpamaan itu, mereka tahu bahwa perumpamaan-perumpamaan itu mereka lah yang dimaksudkannya. Itu mereka mengerti betul oleh para pemimpin-pemimpin umat itu. Tapi malah justru respon mereka adalah mereka masih berniat untuk membunuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini juga berlaku bagi setiap kita. Ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, respon kita cuma dua. Yang pertama, ketika ini adalah teguran yang nyata bagi kita, kita yang percaya kepada Tuhan, yang normal adalah dia akan menundukkan diri, dia akan bertobat dan mengaku salah. Yang kedua adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan ini, kemudian dia sama seperti para pemimpin-pemimpin itu, karena memang mereka tidak mau hidup sebagaimana dipimpin oleh Allah, maka justru dia akan memberontak, dia akan marah, dia akan berusaha untuk melawan Tuhan. Maka saya yakin Bapak Ibu, tidak ada orang yang pernah menang melawan Tuhan. Maka yang benar adalah ketika teguran ini juga datang bagi setiap kita, maka ketika kita memang ada di situ dan kita sedang tertegur, maka lebih baik kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa dalam hidup ini kita adalah sebagai pengelola. Yang semua yang ada pada kita adalah miliknya Allah yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita hasilkan buah-buah kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita perlu belajar dari penggarap-penggarap pertama yang gagal. Harapannya kita tidak menjadi penggarap-penggarap yang gagal. Sehingga lewat seluruh kehidupan kita akan ada begitu banyak orang yang akan melihat kerajaan Allah itu dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Dalam hal ini coba kita melihat
Secara khusus sebagai gereja, ini mari kita acu ini dalam panggilan sebuah gereja. Gereja melakukan 3 hal dalam panggilannya, yaitu gereja yang bersekutu, gereja yang melayani, dan gereja yang bersaksi. Maka dalam 3 hal ini, mari coba kita arahkan ini dalam seluruh panggilan pekerjaan, bahkan seluruh panggilan hidup kita. Mari kita tunjukkan ini sebagai buah-buah kebenaran Allah dalam 3 hal ini. Yaitu yang pertama, mari kita tunjukkan ketekunan-ketekunan kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan sebuah kerendahan hati, dengan sebuah persekutuan, dengan sebuah peribadahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam bentuk pelayanan kita yang identik dengan seluruh perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan dalam hidup kita. Sebagai gereja kita harus melayani. Sebagai gereja kita harus berbuat baik kepada orang lain karena kita sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah dunia di zaman sekarang. Kristus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah dunia, yang adalah saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yesus dulu sudah melakukan begitu banyak perbuatan-perbuatan baik, maka mari itu juga kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Tunjukkanlah sebuah buah perbuatan-perbuatan baik dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani, supaya apa? Banyak orang yang akan melihat, bahkan Allah akan berkenan, karena itu adalah buah-buah kerajaan Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita tunjukkan juga sebagai gereja yang bersaksi, yaitu bagaimana kita memberitakan dengan mulut kita, dengan seluruh yang kita miliki, bahkan dengan seluruh perangkat yang bisa dipergunakan untuk menyaksikan siapa itu Allah, siapa itu Yesus dalam seluruh kehidupan kita, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Maka perhatikan dalam 3 aspek ini, mari kita coba ini masukkan dalam seluruh ladang-ladang yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam kehidupan bergereja, baik dalam lingkungan pekerjaan, bisnis, dalam seluruh pergaulan kita. Tunjukkanlah semuanya ini kepada dunia. Dengan demikian orang akan melihat kerajaan Allah itu nyata dan ada di tengah-tengah dunia melalui saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa, memang ketika kerajaan Allah itu datang, mereka juga mendapatkan penolakan. Maka ini juga kita diingatkan supaya kita tidak berkecil hati. Ketika kita juga nanti akan menunjukkan buah-buah kerajaan Allah itu di tengah-tengah panggilan hidup kita, akan ada begitu banyak penolakan-penolakan yang akan kita terima. Yesus Kristus adalah kerajaan Allah itu yang hadir di tengah-tengah dunia, dan Dia mendapatkan penolakan. Bukan hanya penolakan, tapi juga Dia harus mati di atas kayu salib. Maka Yesus juga berkata dalam kitab Filipi, melalui Rasul Paulus, dia bilang, kepada kamu dipercayakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga menderita untuk Dia. Yesus juga mengajarkan, ketika kamu melihat aku ditolak, maka kamu pun akan ditolak. Maka dalam hal ini juga dikuatkan, mengingatkan kita sekalian Bapak Saudara sekalian, ketika nanti kita akan menghasilkan atau menunjukkan buah-buah kerajaan itu, akan dunia pasti akan menolak kita, dan tidak semua orang akan melakukannya. Tapi apapun itu, kita mau tetap menghasilkan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu adalah perintah bagi kita. Kalau Timotius bilang begini, Rasul Paulus bilang kepada Timotius begini, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita menunjukkan sebuah ketaatan dan ketundukan kepada pemilik ladang yang sedang kita jalani. Maka mari kita bergantung kepada Dia dan tunjukkan ketaatan kita kepada Dia. Maka Dialah yang akan memelihara dan menjamin seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita responi firman Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 247 bab pertama dan kedua. Kerajaan Allah di bumi
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita mendoakan persembahan kita yang kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah akan menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 380, Di Sini Aku Bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan
Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Silakan menaikkan doa-doanya secara pribadi. Kita akan akhiri nanti bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami, Allah yang terus itu mengasihi kami, Allah yang terus menunjukkan kesetiaannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa hidup kami anak-anak-Mu senantiasa dalam penggembalaanmu hingga saat ini, sehingga hidup kami tetap terpelihara, hidup kami tetap terjaga, hidup kami tetap terlindungi, karena Tuhan setia bersama dengan kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami dalam persekutuan kami lewat firman Tuhan, panggilan kami sebagai penggarap-penggarap, sebagai pengelola-pengelola ladang miliknya Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan yang kami jalani saat ini. Tuhan, berikan hati yang takut bagi setiap kami sebagai pengelola-pengelola yang jujur dan setia dalam seluruh panggilan hidup kami. Biarlah Tuhan dengan pertolongan-Mu kami boleh meresponi firman Tuhan ini dengan sebuah komitmen ketika kami adalah orang-orang yang selama ini hidup mengklaim bahwa semua yang ada pada kami adalah karena kami, adalah hak kami, dan itu hanya kami pergunakan untuk pemuasan diri kami sendiri. Maka Bapa, biarlah kami, Tuhan ampuni, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh berkomitmen, supaya kami boleh menjadi pribadi sebagai pengelola yang jujur, yang akan mempergunakan seluruh ladang yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami pergunakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, jangan biarkan kami hidup di dalam dosa, hidup di dalam keserakahan, di dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika Kau panggil kami untuk menghasilkan buah-buah kerajaan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, kami tahu ini tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami boleh memiliki keberanian, kekuatan untuk melakukannya dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang akan memberikan kami jaminan, perlindungan bagi kami, bahkan kehiburan bagi kami Tuhan. Ketika kami juga pun akan ditolak, bahkan Tuhan kami boleh tetap setia sekalipun kami harus kehilangan nyawa kami. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan begitu berikan bagi kami. Tapi biarlah kami dapat melakukannya dengan setia ya Tuhan. Bapa di surga, bersama dengan seluruh umat-Mu pagi hari ini, kami menyatukan hati kami dalam syafaat kami Tuhan, untuk berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, secara khusus bagi 10 keluarga di pagi hari ini. Bapa, kami untuk berdoa untuk keluarga Bapak Fidus Amisa, keluarga Bapak Deni Namleni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Ibu Yosina Namleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Tri Ardianto, keluarga Bapak Yodri Regi Andreas. Demikian keluarga Saudara Gustav Anmama, keluarga Bapak Roy Pandapotan, keluarga Bapak Nelson Holong Parapat. Terima kasih Bapak di surga, dalam seluruh perjalanan kehidupan keluarga ini sampai hari ini, Engkau yang menggembalakan mereka. Oleh karena itu Bapak, biarlah untuk seterusnya dan untuk selamanya Engkau yang akan tetap setia menggembalakan hidup mereka, sehingga seluruh keluarga boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan yang berasal dari Tuhan. Bahkan pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka lewat seluruh apa yang mereka kerjakan saat ini, supaya hidup mereka boleh mengalami kecukupan, bahkan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Bapa, kami doakan dalam seluruh kehidupan keluarga, anugerahkan kasih sukacita dan keharmonisan, damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap keluarga demi keluarga. Oleh karena itu Bapa, dalam seluruh fungsi dan peran mereka, pakai terus sebagai orang tua, menjadi orang tua teladan dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, menjadi terus teladan iman bagi setiap anggota keluarga mereka. Demikian Tuhan, berkati setiap anak di dalam doa untuk Ibu Lemima Turnip Sialo, Ibu Zosina Mairu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siu, Ibu Magdalena Dediara, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fitri Yaningsi, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Herlesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Peter Limbong, Bapak Sahalatobing.
Dan mungkin juga Tuhan tidak setiap kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik dan tidak disebutkan namanya. Bapa di surga, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap kelemahan sakit yang mereka derita saat ini, biarlah Engkau yang akan menopang mereka dengan kekuatan. Berikan mereka semangat, sukacita, bahkan pengharapan tetap teguh di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk setiap upaya yang dijalani dalam perawatan untuk kesembuhan dan pemulihan mereka, baik melalui setiap perawatan di rumah sakit, bahkan obat-obatan, setiap makanan minuman yang mereka konsumsi. Kami mohon Tuhan berkati sehingga itu menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan di tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mohon juga kiranya memberkati setiap anggota keluarga yang mendampingi, merawat setiap mereka, anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Kami mohon berikan kasih, kesabaran, bahkan kekuatan bagi setiap mereka untuk merawat setiap anggota keluarga mereka dengan penuh kasih yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah setiap dukungan penuh kasih yang tulus dari setiap anggota keluarga ini juga akan menambah semangat mereka untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pertambahan usia Tuhan berikan bagi jemaat-Mu dalam 1 minggu ke depan. Kami bersyukur bersama Ibu Dwi Cahyani Ulan Pahir, Ibu Marcelina Yusmina Nusikoy Sudarman, Saudara Erik Lamot Sitorus, Bapak Marharin Gultom, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Silviana Otaviana Pinasang, Jericho Gabrielo Mose, Saudara Dwi Okta Joas, Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mende, Alexa Audrey Tahalea, Ibu Netmin Antameng Pati, demikian Saudari Graciela Adela Supit, Ibu Dian Anggraini, Sarul Ebi Talim Samara. Tuhan, kami tetap percaya dan meyakini bahwa pertambahan usia mereka adalah wujud nyata kasih Tuhan bagi setiap mereka ya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan izinkan mereka boleh memasuki dan menjalani usia mereka di minggu ini ya Tuhan. Bahkan biarlah ketika nanti mereka menjalani usia mereka yang baru, hidup mereka senantiasa memancarkan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah mereka mulai meresponi pertambahan usia ini dengan sukacita dan rasa syukur berlimpah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hidup mereka akan senantiasa berkomitmen hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan mereka. Oleh karena itu biarlah sukacita ini boleh mereka rasakan bersama dengan seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon sekiranya mereka juga sedang menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah belas kasih dan kemurahan Tuhan mendengarkan setiap seruan doa-doa mereka, sehingga mereka juga Tuhan boleh mendapatkan jalan keluar tepat waktunya yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan Tuhan gereja-Mu Jemaat Depok 1 ke dalam tangan Tuhan, dalam seluruh panggilan gereja-Mu sebagai gereja yang bersekutu, gereja yang melayani dalam gereja yang bersaksi. Kami mohon Tuhan tolong supaya gereja-Mu terus boleh menunjukkan panggilannya di tengah-tengah dunia, menjadi representasi Kristus di tengah-tengah dunia dalam seluruh pelayanan mereka ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau berdoa Tuhan untuk kami seluruh hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani dalam gereja-Mu, baik gembala sidang, demikian berseluruh majelis jemaat, baik para penatua, demikian seluruh para pekerja gereja, baik di guru-guru sekolah minggu, rentar, musik, multimedia, kostor, bahkan Tuhan siapapun kami semua hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Biarlah kami Tuhan berikan kasih-Mu sehingga pelayanan kami lakukan semua karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kami. Kami melayani dengan hikmat, bijaksana, otoritas yang berasal dari Tuhan, sehingga seluruh pelayanan kami Tuhan boleh berdampak bagi pertumbuhan iman, bagi seluruh keluarga kami, bahkan bagi seluruh umat-Mu yang Kau percayakan untuk kami layani ya Tuhan. Karena itu Tuhan berkati seluruh anggota keluarga kami, supaya baik suami, istri maupun anak-anak kami terus menjadi teladan di dalam seluruh panggilan hidup kami sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah gereja, lingkungan, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapa, kami juga doakan untuk setiap keluarga di tengah-tengah umat-Mu. Kami mohon memberkati setiap anak dalam setiap pertumbuhan mereka, sehingga Tuhan akan membukakan pertumbuhan yang seimbang, fisik yang sehat, emosional yang sehat,
bahkan spiritual mereka terus menjadi serupa dengan Kristus, bahkan pengetahuan mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas di hadapan Tuhan. Setiap anak dalam setiap pendidikan mereka, baik TK bahkan sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati memberikan ketekunan, kerajinan, kesungguhan dalam setiap studi mereka, bahkan melibatkan Tuhan di dalam semua studi mereka, supaya mereka boleh berhasil untuk mempersiapkan meraih masa depan mereka di masa yang akan datang ya Tuhan. Memberkati setiap anak di tengah-tengah keluarga, supaya terus menjadi anak-anak yang hormat dengar-dengaran di dalam seluruh kehidupan mereka bagi orang tua mereka ya Tuhan. Maka kami doakan juga Tuhan untuk setiap anak jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka, supaya mereka juga boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata atas seluruh kehidupan mereka. Yang sedang mencari pasangan hidup, kami mohon Tuhan akan memberikan yang seiman, yang sepadan, yang terbaik, dan waktunya Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap mereka. Bapak yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, kami mohon juga belas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga Tuhan akan berbelas kasih bagi setiap ibu dan keluarga yang sedang menanti keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Tuhan anugerahkan damai sejahtera harmonis dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga doakan untuk setiap orang tua di tengah-tengah keluarga, berkati terus supaya mereka terus melakukan seluruh fungsi dan peran mereka, bukan saja hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani bagi seluruh keluarga mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga doakan untuk setiap janda, duda, para lansia, anak yatim piatu di tengah-tengah jemaat-Mu. Pelihara Tuhan seluruh hidup mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dengan pengharapan, bahkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Dan pakai kami semua umat-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menunjukkan kasih Tuhan bagi setiap mereka dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan serahkan Tuhan seluruh ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati setiap ibu bahkan kandungan yang sedang dikandung. Ya Tuhan, baik ibu mau kandungannya, Tuhan akan berikan kesehatan, dijauhkan dari setiap hal yang mencelakakan. Bahkan biarlah terus ibu maupun setiap kandungannya tetap sehat, dan mereka boleh menjalani masa-masa kehamilan yang penuh sukacita, dijauhkan dari setiap sakit penyakit, bahkan apapun Tuhan yang mengganggu dalam masa-masa mengandung yang dijalani ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan serahkan Tuhan GKO secara sinodal di tangan Tuhan. Kami mohon berkati majelis sinodi, seluruh para pendeta, seluruh jemaat gereja, baik pos-pos pelayanan, vikaris, bahkan seluruh para pelayan dimanapun gerejamu berada. Berikan Tuhan gerejamu terus boleh berdampak bagi bangsa kami di tengah-tengah dunia ini, dimanapun gerejamu berada, sehingga panggilan kami terus menjadi gereja yang melakukan panggilannya di tengah-tengah dunia seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami doakan secara khusus dalam panggilan kami untuk satu suku di Sumatera Selatan, yaitu suku Ogan. Kami mohon belas kasih-Mu sekiranya Tuhan akan mengirimkan para pelayan-Mu, bahkan mungkin dari lingkungan GKO. Biarlah juga Tuhan akan mengirimkan hamba-hamba Tuhan, para penginjil, bahkan mungkin juga orang-orang di sekitar Sumatera Selatan, untuk boleh memberitakan Injil bagi suku ini Tuhan, supaya mereka juga boleh diinsafkan dari kehidupan masa lalu mereka, supaya mereka boleh melihat kerajaan Allah, bahkan hidup mereka boleh diselamatkan dari setiap dosa-dosa hidup mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka dari terbebas dari setiap hal yang mengikat mereka, secara khusus dari setiap kuasa-kuasa kegelapan yang sudah lama mencengkeram hidup mereka ya Tuhan. Tapi biarlah mereka boleh melihat berita Injil keselamatan dinyatakan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga Tuhan serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami Tuhan secara khusus dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan berjalan saat ini, tahun-tahun politik yang sedang berjalan saat ini. Kami mohon Tuhan melalui TNI, Polri dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya, yang menjadi penjaga keamanan bagi bangsa kami dari dalam maupun dari luar. Tuhan tolong dari setiap tugas mereka supaya boleh menjaga keutuhan bangsa kami. Kami boleh tetap berada dalam situasi yang aman dan kondusif dari setiap gangguan-gangguan apapun yang mungkin akan terjadi. Ya Tuhan, demikian kiranya Tuhan memerintah kami dari pusat bahkan sampai daerah lingkungan di mana kami ada,
biarlah seluruh kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang dibuat itu demi kesejahteraan, kemajuan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, demikian setiap doa-doa umat-Mu yang telah disampaikan di hadapan Tuhan dari lubuk hati mereka. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, dengarkanlah setiap seruan doa-doa umat-Mu, siarlah kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam seluruh pergumulan kami tepat pada waktunya. Bapa, kami siap menjalani minggu ke depan dalam Engkau. Biarlah ajar kami boleh tetap senantiasa bersandar kepada firman Tuhan, sehingga seluruh kehidupan yang akan kami jalani ke depan, kami mau jalani seturut dengan kehendak Tuhan di atas kebenaran-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan, ini doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Kristus, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan Kidung Kesan 496b, baitnya yang pertama dan kedua sesudah berkat, baitnya yang ketiga dan keempat, Alam benteng yang teguh. Jemaat kasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu pergilah, kembalilah dalam hidup saudara, dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Serta dunia
silakan duduk untuk saat teduh. How and hit the enter by a space, and then a domain name or an IP address. 8.8.8.8. 4. Press enter. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Selamat berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.